Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sahabat Asa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Rahman, yang memberikan kita segala karunia, terkhusus adalah karunia hidayah dan iman kepadanya, dan juga karunia kesehatan. Kita berdoa mudah-mudahan kita yang saat ini berada di gerbang bulan Ramadan, senantiasa Allah berikan kesehatan dan kita mampu mensyukurinya, menggunakannya untuk kebaikan. Sahabat Asa, berjumpa kembali di dalam serial Pustaka Asa, yaitu Quranic Studies, ya, dalam serial kajian studi Al-Quran. Kita pada kesempatan kali ini sudah sampai pada mengenal periode mufassirin atau yang dikenal dalam Al-Quran dengan tabaqat al-mufassirin. Pada sesi ketiga di serial ke-29 ini kita akan membahas tentang tabaqat al-mufassirin, yaitu periodisasi tafsir, ya, dari beberapa pendekatan, ya. Nah, kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang posisi sunnah, kemudian lafadz sinonim, homonim, dan pada pembahasan terakhir kita membahas tentang nasih dan mansukh. Kali ini kita membahas tentang periodisasi mufassirin. Nah, sahabat Asa, secara singkat sejarah perkembangan tafsir itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah periode pertama di era sahabat, yang kedua adalah periode madrasatut tafsir, lalu kemudian yang ketiga ada periode kodifikasi, dan kemudian periode pengembangan. Nah, pada periode ini nanti kita akan coba untuk mengeksplorasi dengan beberapa contoh, ya, sahabat Asa. Baik, yang pertama pada periode sahabat. Nah, umumnya pada periode sahabat ini, karena mereka juga menyaksikan langsung peristiwanya, terhubung dengan sumbernya langsung, mereka bahkan sebagian menjadi pelaku yang direkam di dalam Al-Quran, dan mereka juga tidak jarang terlibat di dalam latar belakang turunnya sebuah ayat, maka sahabat ini tentu memiliki kepakaran yang sangat luar biasa ketika menafsirkan Al-Quran. Dan sumber-sumber pada periode ini adalah, pertama tentu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Mereka bisa menghubungkan antara, ayat ini terhubung dengan ayat ini. Lalu kemudian juga mereka, para sahabat ini tahu bahwa ayat ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka berinteraksi dengan ahli kitab, sehingga kitab suci mereka atau perbincangan mereka bisa menjadi salah satu referensi. Tentunya ini yang disebut dengan Israiliyat, dan sudah terukur, ya, mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai. Lalu ada juga penafsiran yang bersumberkan sastra. Pada saat itu karena ada sastra jahiliyah, ya, al-adab al-jahili sebelum Islam, dan mereka bersentuhan dengan itu. Adat, kebiasaan orang-orang yang menjadi latar turunnya Al-Quran, ini juga semakin memantapkan di dalam memahami sebuah ayat, yaitu konteksnya, karena sebuah ayat tidak bisa dilepas dari konteksnya. Nah, tokoh-tokoh yang menonjol di periode pertama ini tentu adalah Khulafaur Rasyidin, 4 tokoh besar sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, diikuti Ibnu Abbas, atau yang dikenal dengan Al-Abadillah, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan Abdullah bin Marsta, yang lain sebagainya. Nah, kita masuk pada periode kedua yang disebut dengan periode madrasatut tafsir, yaitu periode tabi'in. Nah, ini ada 3 madrasah tafsir yang terkemuka, yaitu Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, dan Madrasah Irak.
Madrasah Makkah ini guru besarnya adalah sahabat Ibnu Abbas. Jadi ini Ibnu Abbas ke murid-muridnya. Tokoh-tokoh yang menonjol di Madrasah Makkah adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, kemudian Tawus, atau bin Abi Rabah. Sedangkan Madrasah Madinah dengan guru besarnya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab, memiliki beberapa murid-murid yang menonjol, yaitu Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Lalu kemudian Madrasah Irak dengan guru besarnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Tokohnya adalah Hasan al-Basri, Qatadah, Masruq, Al-Qama, Amir Asy-Sya'bi, Al-Aswad bin Yazid, Murrah al-Hamdani, dan sebagainya. Ini periode yang kedua. Lalu periode berikutnya, sahabat Asa, ini dikenal dengan periode tabi'id tabi'in atau pasca tabi'in. Ini di era kodifikasi. Jadi era-era kodifikasi ini bercampur dengan hadis, ya, tafsir ini. Karena rata-rata berarti yang muncul di era ini adalah hadis atau tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran dari sahabat dan penafsiran tentunya dari Rasulullah SAW dikumpulkan dalam sebuah bab, dan itu dicampur dengan kodifikasi hadis-hadis. Misalnya hadis ada bab bersuci, ada sholat, nanti ada bab tafsir misalnya. Ini terlihat pada karya misalnya Imam Al-Bukhari. Ini ada kitab tafsir Ibnu Majah, Abu Bakar An-Naisaburi, kemudian Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Hibban. Ini di era kodifikasi yang masih tercampur. Baru kemudian muncul setelahnya, yaitu tafsir berdiri sendiri. Jadi sebagai sebuah karya, tafsir berdiri sendiri. Dan buku tertua yang menulis tentang itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Ini dengan bukunya yang sangat fenomenal, Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayil Quran, yang disebut dengan tafsir Tabari. Nah, ini menjadi tafsir tertua tentunya sebagai sebuah karya yang utuh, ya. Karena tidak semua ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh sahabat, juga tidak ditafsirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di era kodifikasi, yaitu pasca tabi'in atau ba'da tabi'in. Dan kita akan coba, sahabat Asa, berselancar satu persatu dari periode ke periode. Yang pertama di era para sahabat. Nah, di era para sahabat ini tentu yang menjadi rujukan utama adalah ketika ada dari Rasulullah SAW, maka itu yang menjadi utama. Dan karena para sahabat adalah tokohnya, para sahabat menyaksikan sebab turunnya ayat, munasabah ayat itu turun dalam kondisi apa, dan masyarakat saat itu kondisinya seperti apa, kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ini yang disebut dengan munasabatul ayat. Munasabatul ayat itu ada dua. Munasabah kondisi pada saat ayat itu diturunkan itu masyarakatnya kayak apa, dan juga yang kedua adalah munasabah ayat ini terhubung dengan ayat lainnya. Ada dua itu. Nah, para sahabat ini disebut dengan ahlul lisan. Ahlul lisan itu karena mereka adalah orang Arab, fasih, ya, orang yang berbahasa Arab, dan umumnya adalah para sahabat Nabi yang berasal dari Quraisy, karena secara global Al-Quran itu turun dengan bahasanya orang Arab, yaitu suku Quraisy. Nah, kita bisa melihat tafsir para sahabat dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Yang paling menonjol riwayatnya adalah tafsir Ali bin Abi Thalib. Sedangkan tiga khalifah lainnya ini tidak sebanyak beliau, ya. Dari sisi lain karena mereka bertiga hidup pada satu masa di mana kebanyakan penduduk itu memahami. Jadi di masa Abu Bakar sangat dekat dengan Nabi. Masa Umar juga demikian. Masa Utsman juga, di akhir-akhir Utsman baru kemudian muncul beberapa masalah sehingga mereka semakin jauh dari konteksnya, karena secara waktu lini masa juga semakin jauh dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah di tiga periode khalifah ini relatif kurang memerlukan penjelasan yang lebih detail. Nah, lalu bagaimana dan seperti apa karakternya, tafsir-tafsirnya apakah bisa dilacak? Nah, sahabat Asa, jangan kemana-mana, kita break sebentar, nanti kita insya Allah akan sambung kembali.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, kita akan coba lanjutkan ya tentang tafsir sahabat. Jadi kita bisa tahu sahabat yang paling menonjol ya tentu selain Ali bin Abi Thalib dan para imam yang lainnya di kalangan sahabat, yang terkenal adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sangat terkenal kepakaran beliau di bidang tafsir, dan tentunya yang paling terkenal adalah doa Nabi Muhammad SAW yang mendoakan beliau pada saat beliau masih kecil. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma faqihu fiddin mu'allimhu ta'wil. Nah, sekarang sudah ada kumpulan tafsir-tafsir Ibnu Abbas dalam sebuah buku yang disebut dengan Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Nah, ini banyak ya, dan bisa diakses secara virtual melalui e-book. Ya, ini terbitan Darul Kutub Ilmiah tahun 92. Redaksi ini juga mirip atau istilahnya diambil dari tafsir-tafsir Bil Ma'thur tentunya yang paling tua, yaitu At-Tabari, Al-Baghawi, dan kemudian dilanjut lebih definitif dikumpulkan beberapa yang paling valid oleh Ibnu Katsir yang datang belakangan. Nah, di antara tafsir beliau ini saya kutip ya, menerjemahkan tentang Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin diterjemahkan Tuhan yang memiliki ruh di bumi dan penduduk langit. Rabbi kulli dzi ruhin, jadi Tuhan bagi setiap yang memiliki ruh ya di bumi dan di langit. Tuannya jin dan manusia. Wa yuqalu sayyidul jinni wal insi. Jadi menjadi tuannya jin dan manusia. Lalu kemudian wa yuqalu khaliqul khalqi, pencipta makhluk, wa raziquhum, dan pemberi rizki mereka, wa muhawwiluhum min halin ila hal, yang berkuasa pada setiap satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Ini Ar-Rahman, itu Ar-Raqiq min ar-riqqah wa hiya rahmah. Jadi ini perkataan Ibnu Abbas. Luar biasa. Jadi Ibnu Abbas dikenal sebagai orang yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Lalu berikutnya juga Abdullah yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud, salah satu pakar tafsir. Nah, ini keunikan Abdullah bin Mas'ud ini, mohon maaf, beliau secara fisik mungkin karena ada sedikit, beliau termasuk difabel ya, karena kakinya ada kendala, dan unik ya, karena sahabat ini suaranya bagus. Beliau bersama Abu Musa al-Asy'ari itu sering diminta membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Dan yang paling terkenal adalah diantaranya pada saat beliau ditanya tentang dua adzan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memerintah Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum pada bulan Ramadan. Berapa jarak antara dua adzan di subuh itu? Yang satu mungkin memberitahu bahwa waktu sahur akan berakhir, yang satu memberitahu waktu subuh sudah masuk. Beliau menjawab qadra khamsina ayat. Jadi mengukur segala sesuatu itu dengan bacaan Al-Quran. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud ini juga bahkan sudah diterjemah oleh Pustaka Azam. Ada tafsir Ibnu Mas'ud. Nah, saya salah satu yang Al-Fakir ambil di sini bisa dilihat yaitu di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, dan kemudian ketika menafsiri tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Apabila malaikat maut datang mencabut nyawa seorang mukmin, maka ia berkata kepadamu, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu. Masya Allah. Ini adalah nukilan dari Ibnul Jauzi ya, di Zadul Ma'ad, demikian juga di
dinukil dalam beberapa tafsir lain seperti di Ad-Dur Al-Manthur punyanya As-Suyuti, juga di buku Al-Janais karya Al-Marwazi. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ini menafsirkan mendapatkan riwayat mungkin ya, ketika malaikat mencabut nyawa seorang mukmin, orang mukmin dikasih tahu, Tuhanmu mengirimkan salam, menyampaikan salam kepadamu. Nah, ini salah satu tafsiran Ibnu Mas'ud. Al-Fakir beranjak ke Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu tokoh utama. Ali bin Abi Thalib ini sepupu Nabi dan sekaligus menjadi menantu beliau karena menikahi putri bungsu Rasulullah SAW, yaitu Fatimah. Dikenal sangat cerdas, berwawasan luas, dan fasih berbahasa Arab, kesatria yang pemberani. Tapi beliau adalah lembut dan penyayang, terkhusus kepada istri dan anak-anaknya. Beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin yang keempat, yaitu dilantik setelah meninggalnya atau syahidnya Utsman bin Affan. Nah, ini yang menarik, ada sedikit kontradiktif beliau dengan Ibnu Abbas ketika menafsirkan wal adiyat. Ini adalah dari buku Jami' Marwiyat Ali bin Abi Thalib. Ini juga sudah dicetak. Nah, ini kalau al-adiyat menurut penafsiran Ibnu Abbas itu kuda-kuda perang. Sedangkan menurut tafsiran Ali bin Abi Thalib yaitu unta. Nah, At-Tabari Ibnu Katsir itu lebih memilih pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ali bin Abi Thalib juga punya riwayat bahwa beliau menafsirkan al-adiyat itu sebagai unta. Tapi kemudian dari 3 tafsir bil ma'thur ini yang dipilih oleh mereka adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Baik, saya lanjutkan sekarang dari kalangan yang muslimah. Nah, ternyata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termuda, juga dikenal sangat cerdas, dicintai oleh Rasul, dan yang paling banyak riwayatnya dari Rasul ini ternyata ada terkait dengan penafsiran ayat Al-Quran. Ini juga bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari. Nah, ini sudah ada bukunya yang tafsir Ummul Mukminin Aisyah, dicetak Dar Alamul Kitab, diterbitkan di Kairo. Salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 220 ketika beliau menafsirkan wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tuqalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Nah, ini Imam At-Tabari mengatakan, menyampaikan riwayat dari Abu Karib, dari Waqi, Hisham, kemudian Hamad, Ibrahim. Nah, Ibrahim ini meriwayatkan dari Aisyah. Qalat, inni la akrahu ayyakuna malul yatimi indi aurah hatta ukhallit ta'amahu bi ta'ami wa syarabahu bi syarabi. Jadi beliau ini takut kalau mengkafil anak yatim berbuat tidak baik. Maka kemudian beliau mencampur, maksudnya yang dia makan itu dia kasihkan juga kepada anak yatimnya, yang diminum juga dikasihkan. Jadi ini ingin menjadikan mereka saudara. Ini salah satu penafsiran Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini juga diterjemahkan dicetak di tahun 1996 ya, tafsir Ummul Mukminin. Nah, sekarang kita masuk pada periode kedua, yaitu periode Madrasatut Tafsir. Di era Madrasatut Tafsir ini dikenal dengan era tabi'in. Ya, ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adanya pengaruh Israiliyat. Masuknya riwayat ahli kitab seperti Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih, ya, dan seterusnya. Nah, tafsir ini umumnya masih berbentuk tradisi riwayat. Dan ada 3 madrasah yang terkemuka, yaitu Madrasah Mekah, Madrasah Madinah, dan Madrasah Irak seperti yang tadi dijelaskan. Mulai muncul perbedaan mazhab sebagai akibat dari cara memaknai atau tafsir Al-Quran. Nah, ini tentu berbeda karena sumbernya juga dari guru-guru mereka berbeda. Meskipun tidak semua tentunya, ada beberapa pembahasan yang berbeda. Nah, kita masuk pada madrasah tafsir. Yang pertama yaitu Mujahid. Mujahid Ibn Jabr adalah murid Ibnu Abbas, seorang tabi'i, merupakan rujukan dalam qiraat dan tafsir.
dan beliau juga pakar fikih ya. Nah ini juga siapa Mujahid ini punya riwayat dari Abu Hurairah. Jadi gurunya itu selain Ibnu Abbas adalah beliau juga mengambil riwayat dari Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr ibnu As. Nah ini ada dalam buku dalam silsilah Madrasah Makkah, Mausu'ah Madrasah Makkah. Ini salah satu yang menonjol adalah Mujahid ini. Ada tafsir Mujahid sendiri ya. Jadi ada 2 buku, yang pertama tergabung dalam ensiklopedia atau Mausu'ah Madrasah Makkah, dan ada satu lagi tafsir yang mustaqil, independen tentang Imam Mujahid. Nah, salah satunya ketika beliau menafsiri wa idza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ini Mujahid menerjemahkan ini qala idza khalal munafiquna ila ashabihim minal kuffar. Di sini syayatinihim itu maksudnya saudara mereka. Jadi orang-orang munafik itu kalau balik kepada setan-setan mereka, orang-orang kafir itu, ya mereka pengen supaya mereka rela. Nah, dalam riwayat lain juga disebut wa idza khalau ila syayatinihim, Mujahid mengatakan ashabuhum minal munafiqin wal musyrikin. Jadi yang pertama kafir secara umum, yang kedua sesama orang munafik dan orang-orang musyrik. Itu ya. Yang ini cetakan Darussalam, kalau yang khusus Mausu'ah Madrasah Makkah ya, tahun 2011 ya, diterbitkan di Kairo. Yang kedua adalah ini dari silsilah Madrasah Makkah Sa'id bin Jubair. Nah, ini Sa'id aslinya berasal dari Kufah. Ya. Tapi ketika beliau di Mekah menjadi murid, salah satu murid yang paling menonjol di Ibnu Abbas, beliau Mukri Al-Hafiz Al-Alim yang nantinya dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf ya, pengikut Abdullah bin Abbas ya. Ini Mausu'ah Madrasah Makkah yang berikutnya ada di sama terbitan Darussalam di Kairo tahun 2011. Salah satu tafsirannya adalah hada basairu mir rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Nih, dari riwayat Sa'id bin Jubair menerjemahkan hudan di sini sebagai tibyan, penjelas ya. Ya memang petunjuk itu kan menjelaskan ya. Rahmatuhu wa rahmatun qala rahmatuhu an ja'alakum min ahlil Qur'an. Jadi hudan wa rahmah, kita mendapatkan rahmah, di antaranya adalah dijadikan termasuk ahlul Quran, gitu ya. Baik, saya pindah lagi di antara madrasah tafsir di Mekah adalah tafsir Tawus bin Kisan. Tawus bin Kisan juga murid Ibnu Abbas, sangat zuhud sekali, imam tabi'in, faqih, punya kepakaran di bidang tafsir dan hadis. Beliau berguru lebih dari 50 orang sahabat Nabi. Ini masih dalam silsilah ensiklopedia Madrasah Tafsir di Mekah. Nah, di antara tafsiran beliau adalah di surat Al-Baqarah ya. Di ayat ke-10 fi qulubihim marad. Ya, ini diterjemahkan marad itu adalah dzalika fi ba'di umurin nisa. Marad diterjemahkan juga oleh Taus yaitu ria. Jadi bagi seorang laki-laki kalau dia kepikiran terus tentang perempuan itu termasuk marad. Tapi ini khawatir bias gender, yang dimaksud kepikiran itu syahwat terhadap perempuan gitu ya maksudnya ya. Dan yang kedua ria. Ria itu amal yang ingin dipamerkan. Nah, itu ria. Nampaknya itu dulu sahabat Asa. Kita break ya supaya ada jeda sedikit dan nanti kita akan sambung di berikutnya, madrasah berikutnya. Sementara kita break dulu. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love.
I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kita lanjutkan setelah periode yang kedua, yaitu periode Madrasatul Tafsir. Tadi kita ambil satu angle ya, yaitu Madrasah Tafsir Mekah. Nah, sekarang kita berpindah pada periode yang ketiga. Nanti madrasah yang lainnya bisa sahabat Asa pelajari secara mandiri ya. Nah, pada periode ketiga ini dikenal dengan periode kodifikasi hadis dan tafsir. Nah, di periode ketiga ini ada beberapa fase dalam kodifikasi tafsir. Yang pertama fasenya itu tafsir yang diambil dengan cara periwayatan. Jadi sahabat menerima riwayat dari Nabi Muhammad, tabi'in meriwayatkan dari sahabat atau sesama mereka. Jadi sesama mereka kemudian atau kepada sahabat. Nah, sahabat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai penulisan kodifikasi hadis ini. Ada bab tafsir. Jadi ada beberapa yang melakukan tabwib, ya. Jadi ada klasifikasi di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan. Lalu kemudian mulai dipisah, terpisahnya antara hadis dan tafsir menjadi sebuah karya yang independen. Itu periode berikutnya. Dan ini tadi memunculkan sebuah karya yang paling tua, yang fenomenal, yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang beliau meninggal di tahun 310 dengan tafsirnya yaitu Jami'ul Bayan. Lalu kemudian ada yang berpendapat tafsir tertua itu adalah Al-Farra Ma'anil Quran, tapi karya tafsirnya tersebut tidak lengkap. Ma'anil Quran Al-Fakir juga ada di sini ya, tidak terlalu tebal ya, hanya 2 jilid tipis ya, tidak lengkap ya. Memang betul dari awal sampai juz 30, tetapi tidak semua ayatnya ditafsiri. Jadi sekalipun lebih tua, tetapi yang dianggap sebagai sebuah tafsir yang sempurna itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang menulis Jami'ul Bayan. Nah, ini beberapa periode kodifikasi. Ada Jami'ul Bayan, ada Ma'alimut Tanzil, ada Al-Wasit, di antara sekian tafsir yang menonjol di era awal kodifikasi secara independen. Nah, sekarang buku-buku ini dicetak oleh berbagai macam pencetakan ya, dan menggunakan metode tafsir bil ma'thur dengan metode analitik. Tafsirnya pasti tebal ya. Yang paling tebal tentu Imam At-Tabari, ini rata-rata 15, 16, 17 atau bisa jadi 20 tergantung percetakannya dan tahqiqnya. Al-Imam Al-Baghawi juga ada yang 4 jilid, ada yang 6 jilid, demikian Al-Wasit. Kalau Al-Wasit ini di Al-Fakir ada yang tinggi ya, gede ya. Itu dalam 4 jilid, tergantung percetakannya tentunya. Nah, ini bermula dari periwayatan di dalam buku-buku hadis lalu menjadi independen. Baik, ini yang ketiga. Kemudian periode keempat, ini periode yang modern. Ketika muncul ada corak tafsir yang bermacam-macam dan metode selain analitik tadi itu. Nah, ini kita lihat misalnya madrasah tafsir di Andalusia. Ya, kalau kita ditanya tepatnya kapan, ini sulit karena bercampur dengan disiplin lain. Nah, karya ulama di Andalusia ini juga dimulai dari sejarah dan beberapa karya terjemahan mereka dari bahasa Yunani. Nah, metode tafsir di era umumnya ini masih menggunakan era metode biriwayah di era tadi ya, yang awal ya. Lalu kemudian muncul campur-campur ilmu dan lain sebagainya di era luar biasa ketika ada futuhat di Eropa dengan pendekatan berbagai macam. Maka di Andalus ini nanti muncul tafsir-tafsir yang sangat terkenal sekali, seperti Imam Al-Qurtubi, itu dari Cordova, pendekatannya fikih, lalu ada muncul tafsir bir-ra'yi, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat, ini kita bisa lihat di dalam karya Madrasah At-Tafsir fil Andalus, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Risalah Beirut di tahun 1986. Baik ya. Kemudian kita masuk kepada Madrasah Tafsir bir-ra'yi. Ketika madhab-madhab fikih mulai banyak ya, masing-masing berusaha mencari pengikutnya dan memobilisasi apa saja untuk mencapai maksud tersebut, mereka mencari hadis-hadis Nabi lalu ditafsirkan sesuai pendapatnya. Maka ini berkembang tafsir dalam bentuk ar-ra'yu. Kaum fuqaha, para pakar fikih menafsirkannya dari sudut hukum fikih seperti Al-Jassas, ya, Al-Qurtubi. Mereka berdua ini bermadhab Maliki.
para teolog juga menafsirkannya dari sudut pandang teologis, seperti Al-Imam Al-Kasyaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf ya. Al-Kasyaf ini adalah karya fenomenalnya Imam Zamakhsyari yang menonjol dengan aliran Mu'tazilahnya. Kaum Sufi juga menafsirkan penafsirannya, dan ini bisa dilihat dari karya tafsirnya, misalnya tafsir Al-Qur'anil Azim oleh At-Tustari, atau yang datang setelah itu Haqaiqut Tafsir karyanya Abdurrahman As-Sulami. Ini adalah tafsir dengan berbagai macam metode dan coraknya, muncul di era-era pasca kodifikasi, yaitu di era yang semakin modern. Termasuk nantinya adalah tafsir tematik. Tafsir tematik ini kebutuhan menggunakan metode tahlil itu kan sangat panjang, maka umum, sehingga awal pertumbuhan tafsir itu masih belum tahu spesialisasi ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga mereka memungkinkan membaca ayat-ayat Al-Quran yang basisnya topik atau tema. Yang kedua, belum terdesak pada saat belum ada teori ini, sehingga lalu semakin modern, orang perlu. Dan dulu juga penghafal Al-Quran masih sangat banyak, dan sekarang kan juga masih banyak, tetapi kontekstualitasnya dengan dunia kehidupan semakin banyak, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan tematik. Seperti misalnya ada Said Qutb punya tafsir ayat riba, Abbas Al-Aqad punya Al-Mar'ah fil Quran, ya, pembahasan tentang perempuan. Ada Al-Ma' fil Quranil Karim, ada tentang air, ya. Kemudian ada pembahasan tentang hewan secara spesifik, lalu ada pembahasan tentang sabar dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat sangat penting, menjadi tuntutan modern. Problematika modern ini sangat-sangat diperlukan solusinya dari Al-Quran. Maka pendekatan tematik di dalam menafsirkan Al-Quran itu menjadi sebuah keniscayaan untuk hari ini. Dan ini yang menjadi kebutuhan pokok, ya. Di samping tafsir-tafsir rujukan yang dengan pendekatan analitik itu tentu juga tidak kalah pentingnya. Tapi yang menjadi urgen karena masyarakat perlu jawaban tematik dari Al-Quran terkait dengan masalah yang dihadapi sehari-hari atau tema-tema pokok dalam hidup mereka. Terakhir, sahabat asa, kita akan mengenal sedikit kita ke Indonesia tentang tafsir Nusantara. Nah, tafsir yang ada di sekitar kita. Ini ada tafsir Al-Ibris, ya, ada tafsir Al-Furqan, ada tafsir Al-Quran Karim, tafsir Al-Bayan, tafsir Al-Misbah, dan tentu yang fenomenal sebelumnya adalah tafsir Al-Azhar yang ditulis juga dalam bentuk cukup besar, ya. Kalau Al-Ibris ini 3 jilid, nanti ada tafsir Al-Furqan, Al-Quran, Al-Bayan itu tidak terlalu tebal, ya. Nah, yang tebal karyanya Al-Azhar, karyanya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, dan tentu yang terakhir sekarang guru kita Prof. Dr. Quraish Shihab memiliki tafsir Al-Misbah yang cukup panjang juga, ya, ditulis dalam 15 jilid, ya. Dan Al-Fakir mohon didoakan ini sebagai permulaan. Al-Fakir menulis tafsir Al-Kautsar, juz 30 sudah beredar, sekarang sudah ada di pasaran cetakan keduanya, mudah-mudahan bisa menyusul juz-juz berikutnya. Saya kira itu yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai takeaway lesson-nya, bahwa periode tafsir itu berkembang dari masa ke masa. Di era pertama disebut era sahabat yang sangat dekat sekali dengan era turunnya Al-Quran, mereka mengetahui konteksnya. Lalu muncul era kedua, era tabi'in, yang dikenal dengan madrasah tafsir, yang menonjol tadi madrasah Makkah, madrasah Madinah, dan madrasah Irak. Lalu periode ketiga adalah kodifikasi. Pertama tercampur dengan hadis, dan yang kedua independen dalam bentuk karya tafsir secara sendiri. Yang itu yang paling tua adalah tafsir At-Tabari. Kemudian yang keempat, era modern ini kebutuhan karena ada ijtihad, problematika, diperlukan pendekatan tematik dan corak-corak hukum, serta beberapa corak lainnya, ya, ada sofistik, ada scientific, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di Nusantara pun tidak terlepas dari kontribusi para ulama dalam menuliskan atau menjelaskan tafsir kepada kita. Mudah-mudahan dengan mengenal karya tafsir dan juga mufassirin semakin mendekatkan kita pada pemahaman Al-Quran yang baik,
dan tentunya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan sahabat Asa senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Guru-guru kita, sahabat kita yang mendahului kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati beliau semuanya. Dan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, mudah-mudahan bisa memberikan harapan Allah kepada kita, memberikan rahmat, sehingga kita tetap on the track menjadi ahlul Quran, dikumpulkan ke dalam kafilah ahlul Quran, diberikan syafaat oleh Allah melalui kedekatan kita dengan Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, saya cukupkan sekian. Mari sahabat Asa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Berjumpa kembali insyaallah pada serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.